Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa sallama tasliman katsira. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kesulitan adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan kesulitan, salah satu yang sangat kita butuhkan adalah rasa optimis. Rasa optimis adalah bagian dari solusi dari kesulitan yang kita hadapi. Karena itu agama kita, agama Islam, mengajarkan kepada kaum muslimin agar senantiasa memiliki yang namanya rasa optimis. Bahkan di ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita berputus asa dan pesimis. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala takun minal qanitin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berputus asa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca sejarah Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati bahwa salah satu sifat yang melekat pada diri beliau adalah sosok yang sangat optimis. Dan ini adalah sifat yang menjadi ciri khas para nabi dan orang-orang soleh. Kita baca dalam sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Thur, beliau bersembunyi bersama sahabatnya dari kejaran orang-orang Quraisy. Dan orang-orang Quraisy sudah berada di pintu gua. Dan ketika itu Abu Bakar sangat khawatir orang Quraisy akan menemukan beliau berdua di dalam gua tersebut. Karena hanya dengan melihat ke kaki, orang-orang Quraisy melihat ke arah kakinya, maka terlihatlah siapa yang ada di dalam gua tersebut. Dalam kondisi demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq,
sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terkucilkan di kota Mekah, maka beliau berpindah ke kota Taif, berharap di kota Taif beliau mendapatkan sambutan dari penduduk-penduduk kota Taif. Tetapi apa yang terjadi? Sambutan dari orang-orang Taif ternyata kurang lebih sama dengan penduduk kota Mekah. Beliau juga sangat dikucilkan, bahkan beliau diancam dan disiksa oleh penduduk kota Taif. Di dalam puncak kesulitan tersebut, datanglah malaikat menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan 2 gunung besar di kota Taif kepada penduduk kota Taif. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap optimis dan mengatakan, semoga dari keturunan mereka, dari keturunan yang saat ini membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir manusia-manusia hamba-hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dan itulah yang kita lihat sepanjang sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika beliau masih berada di kota Mekah, di mana kaum muslimin menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan. Ketika beliau melihat sahabat-sahabatnya yang lemah disiksa, terutama yang dari kalangan budak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, isbiru, bersabarlah kalian, fa wallahi la yutimanna hadzal amr hatta yasirur rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Bersabarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan ini hingga kemudian seseorang berjalan dari kota San'a menuju kota Hadramaut, tidak ada yang mereka takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa salah satu sifat yang melekat kuat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah optimis. Dan itu juga kita dapatkan pada nabi-nabi yang lain, seperti Nabiullah Musa alaihi salam, dikisahkan di dalam Al-Quran ketika beliau sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun dan di hadapan beliau ada lautan yang membentang, sedangkan di belakang beliau ada pasukan Fir'aun yang sudah semakin mendekat. Maka pada saat itu pengikut Nabi Musa mengatakan, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan didapati oleh Fir'aun. Tetapi dalam kondisi yang sangat sempit dan sulit tersebut, Nabi Musa alaihi salam mengatakan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersama kita, bersama saya ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sifat optimis inilah yang penting dan perlu untuk kita miliki, karena dengan sifat optimis tersebut kita akan lebih tangguh di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Hanya saja sifat optimis yang diajarkan di dalam Islam bukan berpijak pada kekuatan dan kelebihan yang kita miliki, bukan berpijak pada kecerdasan yang kita miliki, pada perencanaan yang sangat matang yang kita miliki, tetapi pijakan utamanya itu adalah karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena usaha yang maksimal yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang tersebut
akan melakukan amal-amal saleh. Karena janji Allah Subhanahu wa taala hanya bisa didapatkan jika terpadukan dalam diri seseorang antara iman dan amal saleh. Ketika seseorang senantiasa menyibukkan hari-harinya dengan keimanan, perhatian kepada keimanannya, dan selalu berusaha mewujudkan amal saleh, maka itulah yang akan menjadi sumber optimis daripada seseorang. Dan itulah yang ada pada diri Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa optimis yang ada pada beliau bukan sesuatu yang tidak berdasar, tetapi itu adalah hasil dan buah daripada keimanan yang kuat yang dibuktikan dengan amal saleh. Ketika seseorang memiliki optimis dan juga tentunya akan memunculkan harapan yang kuat untuk meraih suatu kebaikan, maka itulah yang akan menumbuhkan kekuatan di dalam diri seseorang untuk terus berikhtiar, untuk melakukan usaha, termasuk di dalamnya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita panjatkan itu adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting di dalam merubah keadaan seseorang. Kita juga diperlihatkan di dalam sejarah para nabi bagaimana peran yang sangat dahsyat daripada doa. Orang yang sangat lemah bisa menjadi begitu kuat disebabkan doa yang terus-menerus dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang terjauhkan dari berdoa kepada Allah, maka itu adalah tanda kelemahan pada orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi bersabda, "A'jazun nas a'jazum 'anid du'a." Orang yang paling lemah di kalangan manusia itu adalah yang lemah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menyibukkan diri kita dengan perhatian pada keimanan, melaksanakan amal saleh, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memiliki baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat optimis dalam pandangan Islam, yaitu senantiasa berbaik sangka kepada Allah terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita, baik takdir Allah yang sedang kita rasakan, demikian pula takdir Allah di kemudian hari. Kita senantiasa berbaik sangka kepadanya, karena berbaik sangka kepada Allah itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir yang terbaik. Ana inda dhanni abdi bih, sesungguhnya aku bersama dengan persangkaan hambaku. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Amma ba'd. Pada khutbah yang pertama kita telah menyampaikan bahwa salah satu tanda kesalehan dan ciri yang melekat pada diri para nabi dan orang-orang saleh adalah optimis. Maka secara otomatis yang namanya pesimis dan juga menduga-duga hal yang buruk akan menimpa diri kita di kemudian hari adalah hal yang harus kita jauhi. Karenanya di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa arahan nasihat yang beliau sampaikan kepada umatnya, beliau mengingatkan kita agar jangan sampai mengaitkan suatu keburukan yang akan menimpa diri kita pada perkara-perkara yang tidak ada dasar dan pijakannya, baik dalam
tinjauan syariat, demikian pula dalam tinjauan secara ilmiah. Di dalam Islam kita dilarang yang namanya tatayyur. Kita dilarang berprasangka akan ditimpa oleh kesialan disebabkan oleh apa yang kita lihat, disebabkan oleh apa yang kita dengar yang tidak ada hubungan sebab dan akibatnya. Kita dilarang di dalam agama kita menjadikan waktu-waktu tertentu sebagai sebab datangnya kesialan, karena hal yang seperti itu bertolak belakang dengan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama kita, terutama di bulan Muharram, kita diingatkan jangan sampai bulan yang mulia ini dikaitkan dengan kesialan, dikaitkan dengan kesedihan, karena hal itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, di bulan yang mulia ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperbanyak melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram. Inilah cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan kebaikan di dalamnya. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dinaungi taufik, hidayah dan keistiqomahan di atas agama ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين ووفق ولاة أمورنا بما تحبه وترضى وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.